Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revina Wibowo dari Program Studi Administrasi Perkantoran dengan NIM 170352160. Di sini saya akan membahas beberapa materi yang terdapat pada mata kuliah Aplikasi Komputer Perkantoran 1. Terdapat 5 materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, penulisan ilmiah manual sederhana, yang kedua, EndNote dan penulisan jurnal referensi, yang ketiga, penelusuran ilmiah dalam web dan blog portal jurnal online, yang keempat, pengelolaan media inovatif dalam pembelajaran, dan yang terakhir, SPSS. Yang pertama, penulisan ilmiah manual sederhana. Biasanya, penulisan ilmiah disebut sebagai kutipan. Kutipan merupakan kalimat pinjaman dari seorang pengarang, penulis terdahulu, atau seorang tokoh terkenal yang terdapat atau dimuat di dalam buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Kutipan berfungsi untuk menghindari pengutip atau penulis dari kegiatan plagiarisme, juga mampu mengamankan penulis dari ide orang lain yang salah, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut mengenai ide dari pengutip, dan memberikan nilai terhadap suatu karya ilmiah atau sedang yang sudah dibuat. Yang kedua, EndNote dan penulisan jurnal referensi. EndNote merupakan catatan khusus yang berada di bagian akhir sebuah tulisan atau karya ilmiah. Fungsi EndNote yaitu mengolah referensi, menyusun bibliografi, melacak referensi online, dan mengolah gambar. Selanjutnya, yang ketiga, penelusuran ilmiah dalam web dan blog portal jurnal online. Jurnal merupakan sebuah publikasi ilmiah yang berisikan berbagai macam artikel yang biasanya terbit secara reguler, misalnya 2 atau 4 kali dalam 1 tahun. Sedangkan referensi merupakan buku yang dapat memberikan keterangan topik perkataan, tempat, peristiwa, data statistika, pedoman, alamat, nama orang, hingga riwayat orang-orang terkenal. Situs karya ilmiah berfungsi sebagai pintu gerbang atau ada yang merupakan rumah dari karya ilmiah tersebut. Situs yang berfungsi sebagai pintu gerbang hanya menunjukkan jalan menuju rumah karya ilmiah, sedangkan situs karya ilmiah menampung tulisan ilmiah. Yang keempat, pengelolaan media inovatif dalam video atau animasi dalam pembelajaran. Salah satu medianya yaitu Edpuzzle. Edpuzzle merupakan sebuah website yang dapat membantu memilih video pembelajaran, kemudian mengedit, memotong, merekam, dan menambahkan pertanyaan. Keuntungan dari penggunaan Edpuzzle yaitu yang pertama, dapat memungkinkan guru untuk lebih mudah membentuk pelajaran mereka di sekitar konten video. Yang kedua, siswa dapat menonton video di perangkat mereka sendiri. Yang ketiga, guru dapat mengatur kelas untuk dengan mudah menyortir video. Dan yang terakhir, karena kuis dapat disematkan dalam video, guru dapat mengikat konten video langsung ke penilaian. Yang terakhir, SPSS. SPSS merupakan kepanjangan dari Statistical Package for the Social Science, yaitu sebuah software pengolah data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif atau batch. Fungsi dari SPSS sendiri yaitu yang pertama, electronic distribution, yaitu dapat mengirimkan proses pengerjaan atau hasil secara elektronik dengan tombol pengiriman data atau melakukan ekspor tabel dan grafik ke mode HTML. Lalu yang kedua, high resolution graphics. SPSS memiliki kemampuan grafikal beresolusi tinggi untuk menampilkan pie charts, bar charts, histogram, scatter plots, dan 3D graphics. Yang ketiga, multiple cell-sheet. SPSS dapat melakukan analisis lebih dari satu file data pada satu waktu. Yang keempat, data transformation. Transformasi data dapat memperoleh data yang siap dianalisis, sehingga mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, menyatukan, dan melakukan beberapa perintah transpose file. Yang terakhir, mapping. Visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional atau interaktif. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.